Halo, selamat malam teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Ini kita sebetulnya momennya terlewat ya. Jadi kita nggak open posisi karena sudah terlewat. Cuman saya mau sharing aja cara menggunakan tiga indikator ini ya. Jadi ozone oscillator ini, terus kemudian relative strength index dan juga support and resistance atau SNR ya. Nah, di sini yang ininya kita hapus dulu nih. Relative strength index kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini time frame-nya pakai ini teman-teman ya. M30 di 30/30 menit XAUUSD. Kita lihat dari sini ozone oscillator dulu, di titik sini ke titik ini naik. Walaupun nggak terlalu signifikan tapi ada kenaikan teman di sini ya. Ini ada kenaikan. Nah, sedangkan di ozone oscillatornya di sini ya dia nggak berhasil melampaui ya atau berlawanan, malah dia turun. Nah, berarti ini bisa kita pandang sebagai ozone oscillator divergent. Ozone oscillator ada dua, ada convergent dan divergent. Yang convergent itu penerusan arah, yang divergent itu pembalikan arah atau reverse. Nah, di sini menurut ozone oscillator divergent akan terjadi penurunan harga. Ini memang turun teman-teman di sini ya. Di sini turun. Nah, cuman jangan pernah teman-teman ambil posisi ya, open posisi hanya dengan satu indikator ini aja. Ya, harus ada dua atau tiga indikator yang mendukungnya. Nah, di sini paling enggak teman-teman ya, kita lihat kalau kita kasih garis di sini, kita cari dulu support resistance sebelumnya nih. Ini saya tak kasih garis di sini teman-teman nih, ya ini. Ya, ini kita kasih garis. Nah, kita lihat sebelah kirinya, ini kan titik penurunannya sini dia tuh. Ya, ekornya. Kita lihat ke sebelah kirinya, ada nggak dia titik support atau resisten yang membuat dia berbalik arah ke bawah. Yang tadinya ke atas dia kembali ke bawah. Sekarang kita ke time frame-nya H1, coba ya kita geser. Ini sudah terlewati teman-teman ya. Nah, ini daerah sini teman-teman ya. Ini ada area drop base drop nih. Ya. Di sini drop base drop ini sangat kuat ya. Drop base drop itu kalau saya lihat itu ini salah satu merupakan titik support and resistance ya. Cuman bentuknya itu drop base drop. Dia lebih kuat kalau saya bilang. Nah, ini adalah salah satu indikator tambahan ya, petunjuk bahwa memang kenapa dia tidak bisa mencapai ke atas lagi dia. Dia tidak melewati ya. Nah, dia bahkan balik lagi ke bawah. Nah, sekarang tambahan satu lagi teman-teman, ada relative strength index ya. Ini kita tambah di sini ya, kita tambah RSI, Relative Strength Index nih. Periodnya 14 default aja. Ini warnanya boleh bebas ya, kita klik done ini, oke ya. Nah, kita kembali, ini sudah ada RSI nih. Kapan kita bisa gunakan RSI? RSI kita gunakan teman-teman ya, saat dia bisa mencapai titik tertinggi dan titik terendah. Titik tertinggi RSI 70, di sini titik terendahnya 30. Kalau dia sudah mencapai titik tertingginya 70, dia akan berbalik arah ke bawah. Kalau dia mencapai titik terendahnya 30, dia akan pertanda akan berbalik lagi ke atas. Jadi seperti itu untuk kita gunakan RSI. Cuman sekali lagi, jangan teman-teman ya gunakan satu indikator ini, RSI ini, untuk ambil posisi. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah mencapai titik 70 ya, terus kita langsung ambil posisi sell ke bawah. Belum tentu, teman-teman harus gunakan indikator lainnya. Ya, jadi ada banyak kasus juga dia dia mencapai ke atas teman-teman ya, tapi dia berbalik lagi ke arah tidak berbalik lagi ke bawah, cuman melanjutkan penerusan ke atas. Itu sering terjadi kalau kita hanya menggunakan satu indikator aja. Nah, ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, ya teman-teman, saya biasa trading di OctaFX. Kalau teman-teman yang lagi cari broker ya, ini saya biasa trading di OctaFX. Teman-teman boleh gabung di sini di OctaFX ya. Teman-teman tinggal klik link di deskripsi. Kita di sini minimal deponya itu 25 US dollar ya, atau sekitar 400.000 lebih. Ya, 400 sampai 500 ribuan lah ya. Nah, ini kita bisa dengan trading dengan yakin bersama Okta ya. Bergabung bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun. Sekarang Okta itu berdiri 2011 teman-teman ya. Berarti udah sekitar 14 tahunan ya. Dan 60 penghargaan industri. Klik buka akun, nanti teman-teman akan dibawa ke form seperti ini. Ya, kita bisa masuk dengan akun Facebook, akun Apple maupun Google.
atau dengan email dan kata sandi baru, tinggal klik mendaftar dan silahkan teruskan isi form yang diminta. Itu teman-teman ya sharingnya. Kalau teman-teman gabung, linknya di deskripsi. Nah, ini kembali ke sini teman-teman ya. Jadi ini salah satunya kita bisa ambil posisi dengan 3 indikator minimal. Ya, ini indikator yang sering saya gunakan ya untuk trading. Teman, kalau trading jangan terlalu gede-gede teman-teman ya. 0,01. Kalau teman-teman mau pakai metode ini, silakan untuk coba di akun demo agar untuk mempertajam ini kita teman-teman ya, intuisi kita. Itu aja mungkin sharingnya. Kalau untuk mengenai take profitnya di mana, ini kita lihat sini teman-teman, sini ya. Ini di sini ada satu titik resistensi di sini. Nah ini ya, ini resistensi juga di sini ya, titik SNR. Kalau dia melewati, dia akan terus ke bawah. Tapi kalau nggak melewati, dia akan terus ke bawah. Kalau nggak melewati, dia akan sampai di sini ya, titik ini di sini, terus kemudian dia akan kembali lagi ke atas. Jadi seperti ini bisa terjadi nih, kayak gini teman-teman ya, atau dia akan kembali ke bawah, terus ke bawah. Jadi seperti itu ya, ke segala kemungkinan bisa terjadi. Itu aja mungkin sharingnya ya, daripada kita tebak-tebak buah manggis ya. Paling nggak kita untuk ambil posisi, kita ada metode-metode yang bisa kita pakai. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.